Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Antri Rismanto di channel Celak Tongka Salam Olahraga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di depan PMI Kabupaten Sukabumi. Kenapa di depan? Karena saya mau ketemu dengan seseorang yang mau diajak sharing tentang wabah yang sedang kita hadapi di sini, tentang corona ya. Jangan dulu kita sebelum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Antri Rismanto. Nah, di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Aris ya. Di sini kami berdua mau ngobrol sharing tentang wabah yang sedang terjadi di beberapa negara sebenarnya. Nah, yang pertama, ini saya kenalkan dulu. Beliau adalah Pak Aris, staf apa sih? Lupa ini. Sebagai atap di Atap di UDD Kabupaten PMI Kabupaten Sukabumi. Nah, sekarang saya berada di PMI Kabupaten Sukabumi. Kita mau sharing Pak Aris nih terkait dengan virus corona atau COVID-19. Nah, yang pertama itu yang saya ingin tanyakan, apa sih COVID-19 ini atau lebih dikenal dengan virus corona? COVID-19 ini itu sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan. Jadi penularannya lewat percikan batuk, bersin, seperti kenapa emang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, pada ya, Desember 31 Desember 2019. Kontak langsung, jadi kebanyakan penularannya kontak langsung. Kontak langsung dari manusia ke manusia lagi gitu ya? Kontak langsung. Kontak langsung itu artinya megang apa enggak? Iya. Megang gini. Oke, siap. Nah, terus yang berikutnya karena dengan kondisi seperti ini kita pun sekarang lagi pakai masker itu untuk salah satunya untuk mencegah penularan virus ini sendiri ya. Terus berikutnya penyebarannya apakah hanya lewat percikan saja ataukah ada penyebaran yang lain untuk virus ini? Menurut saya pernah baca buku dan baca beberapa website Ya. ternyata penularannya hanya melalui percikan dan sentuhan langsung, salaman. Yeah. Kalau percikan batu, pilek, bersin, itu pun dengan jarak tertentu. Kalau jarak sekian meter, mungkin kisaran 1 sampai 1,5 meter lah. Ya. Berarti salaman sekarang ya dianjurkan tidak boleh berarti Iya. ya? Berarti salamannya diganti seperti kayak gini ya. Oke, siap. Nah, terus apakah hanya lewat itu saja? Misalnya kalau kayak HIV itu kan bisa lewat darah, bisa lewat air susu ya, terus bisa lewat hubungan seksual juga. Nah, untuk virus ini bisa nggak penularannya itu lewat darah misalnya? Karena ini saya lagi di PMI yang berhubungan dengan darah. Kira-kira ada penularan yang lewat darah atau tidak untuk virus ini? Sampai sekarang belum ditemukan bahwa corona itu atau COVID-19 akan menular lewat darah. Belum ditemukan. Dan faktanya pun tidak ada. Yang jelas virus ini menyebar lewat percikan dan sentuhan langsung. Kenapa lewat sentuhan langsung? Ketika kita batuk, itu sama tangan, otomatis virus akan nempel di tangan.
dan kita bersama sama orang lain otomatis akan terkena. Nah, Iya. terus makan orang itu misalkan makan Iya. makanan apa gitu lewat mulut, nah itu baru. Iya. Oke, terus adakah apa ya namanya ya, gejala-gejala yang ditimbulkan kalau kita misalkan terkena virus corona ini atau virus COVID-19 ini? Yang pertama, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Demam ya, demam dulu ya. Batuk, Batuk juga. sakit tenggorokan, Oke, tenggorokan. bersin, hampir sama-sama penyakit ispa. Oke. Batuk pilek, terus demam, tapi ini demam dan sakit tenggorokan. Terus masa inkubasinya 2 sampai 14 hari. Berarti dari 2 hari sampai hampir 2 minggu, berarti hampir 2 minggu ya, Iya, untuk mengetahui tertular atau tidak. iya, mungkin pernah dengar masa isolasi yang sudah positif itu 14 hari. 14 hari ya, Nah, benar, seperti benar. itu. Nanti itu 14 hari itu kita bisa dipantau apakah ada tanda dan gejala. Ya. Kalau dia ada, akan melakukan tes selanjutnya. Nah, karena berhubung kita ada di TNI ini, apakah ada dampak dari wabah ini terhadap kegiatan PMI itu sendiri tentang ya, donor darah misalkan sekarang gitu, kira-kira gimana? Sangat-sangat terdampak. Artinya orang sudah mulai ragu untuk mendonorkan Ya. darahnya. Karena anggapan masyarakat kebanyakan darah itu bisa menularkan penyakit termasuk orang, padahal itu belum sampai sekarang belum. Tapi stigma orang seperti itu ya, stigma orang tentang darah itu bisa menularkan Ya. penyakit. Padahal tidak seperti Tidak itu. seperti itu. Yang jelas yang membutuhkan darah sangat banyak, tapi yang donor sangat sedikit. Karena bisa juga dia takut keluar gara-gara takut terkena virus. Ya, alasannya karena takut keluar terkena virus, jadi dia mengurungkan niat untuk mendonorkan darah misalkan gitu. Yang keduanya, karena ada himbauan di pemerintah harus tidak berkerumun, bisa juga. Oke. Karena yang donor itu pasti banyak Banyak kontak lah gitu ya, Iya. kontak manusia gitu ya. Padahal kita juga sudah punya cara trik-triknya. Yang pertama, jaga jarak. Ya. Yang kedua, sebelum dia donor itu harus dicek suhu badan. Apakah suhu badan memenuhi syarat atau tidak? Oh, berarti SOP-nya sudah Ada. dilaksanakan Ya, oleh TNI ya, ya, untuk sebenarnya mencegah itu. penyebaran virus ini. Terus petugasnya memakai alat pelindung diri yang sangat maksimal. Sarung tangan, masker. Pada saat pelaksanaan donor darah Ya. itu sendiri. Nah, terus kira-kira untuk mencegah penyebaran virus ini, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat sebenarnya? Yang simpel aja sebenarnya, yang bisa dilakukan oleh setiap orang gitu. Sering cuci tangan. Cuci tangan. Artinya ya. Cuci tangan, jaga kesehatan. Dengan cara apa jaga kesehatan? Vitamin, olahraga teratur, makan makanan yang sangat bergizi. Oke, berarti yang paling penting poinnya adalah bahwa darah tidak atau belum ditemukan bisa menularkan virus ini. Iya. Ya, artinya kalau ada orang yang mau donor darah, jangan takut, artinya ya, jangan takut untuk mendonorkan darah karena tidak ada hubungannya atau belum terbukti bahwa seseorang menularkan virus ini lewat darah. Oke, siap. Dan terus cara untuk mencegahnya salah satunya adalah tetap harus cuci tangan. Oke, terus pola hidup yang sehat, olahraga teratur, terus vitamin. Iya. Oke, siap. Kira-kira ada himbauan buat teman-teman yang nonton, Pak Aris, buat yang mau khususnya donor lah gitu, karena kita ada di PMI, jadi berhubungan dengan donor. Kira-kira ada himbauan buat agar tidak takut gitu kalau mau mendonor darah gitu gara-gara virus ini. Saya hanya menghimbau penyebaran virus corona itu tidak akan tertular
melalui darah. Oke. Datanglah ke UGD PMI Kota Sukabumi untuk mendonorkan darah Anda, karena setetes darah Anda akan sangat membantu buat yang membutuhkan. Oke, terima kasih atas informasinya Pak Aris. Mohon maaf mengganggu waktu luangnya, waktu kerjanya juga. Terima kasih atas informasi yang sangat berguna ini, sangat bermanfaat bagi teman-teman juga. Salah satunya buat saya sendiri, baru tahu bahwa penyebarannya tidak lewat darah. Itu yang paling penting sebenarnya. Oh iya, Pak Aris, saya lupa mau nanyain dulu, latar belakang pendidikan Pak Aris itu apa sih? D3 keperawatan. D3 keperawatan. Saya seorang perawat. Perawat. Oke, ada yang disampaikan buat rekan profesi gitu, sesama perawat yang sedang berada di garis terdepan sekarang, guys. Untuk rekan-rekan seperjuangan, terus berjuang, jaga kesehatan. Saya seorang perawat, saya bangga kepada kalian. Kalian luar biasa, kalian is best. Dokter maupun perawat, kalian is best. Saya juga sama mau mengucapkan terima kasih buat para relawan, para perawat, dokter yang berada di garda terdepan, yang dimana kalian berjuang mengorbankan keluarga, istri, anak, suami untuk memerangi penyakit atau wabah ini. Kalian akan tercatat dalam sejarah bangsa ini dan kalian layak disebut pahlawan. Salam saya doakan buat teman-teman tetap berjuang, semangat dalam memerangi wabah di negeri ini. Assalamualaikum. Indonesia bisa.